Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar diskusi publik mengenai pencegahan aksi korupsi. Polres Metro Jakarta Timur meringkus pelaku kekerasan terhadap balita. Kondisi Sultan korban yang terjerat kabel fiber optik kian membaik. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 12 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pria berinisial RA berusia 29 tahun melakukan kekerasan terhadap balita berusia 3 tahun. Kini tersangka telah diamankan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Tersangka RA, 29 tahun, melakukan kekerasan terhadap seorang balita yang berusia 3 tahun di sebuah rumah kontrakan kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diketahui, tersangka RA telah melakukan penganiayaan terhadap balita tersebut dari bulan November 2023 sampai tanggal 8 Desember 2023 hingga mengakibatkan cedera serius. Hasil penyidikan unit PPA dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, diamankan barang bukti berupa visum et repertum, 1 setel pakaian korban, serta rekaman video penganiayaan terhadap korban. Kombes Pol Leonardus Harapantua Simarmata mengatakan, kronologi bermula ketika tersangka merasa terganggu dengan balita tersebut yang kerap menangis. Berawal dari korban Haset usia 3 tahun, dititipkan oleh ibunya yang saat ini sedang bekerja sebagai TKW di Malaysia kepada tantenya yang bernama Siti Alfilah Barokah. Ini adalah saudara kandung daripada ibu korban. Awal November tahun 2023, tersangka atas nama RA ini berkenalan dengan tante korban yang ternyata juga masih di bawah usia. Melalui media sosial, lalu keduanya menjalin hubungan asmara dan mengontrak di tempat tinggal yang disewa oleh tersangka. Selanjutnya, korban Haset anak serta saksi tante korban dan tersangka RA ini tinggal di dalam satu rumah, di rumah kontrakan layaknya suami istri. Dengan alasan bahwa korban Haset anak usia 3 tahun ini sering rewel dan mengganggu hubungan asmara antara tersangka RA dan juga tante korban, maka tersangka sering melakukan kekerasan fisik dan penganiayaan terhadap korban Haset dengan cara menyundut dengan rokok, membanting, memukul, dan mencekik leher korban yang mengakibatkan korban menderita luka
luar dan dalam. Sehingga korban pada saat ini mengalami kritis dan dilakukan perawatan secara intensif dan maksimal di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat ini, korban dalam kondisi kritis dan sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Polres Metro Jakarta Timur juga memberikan pendampingan terhadap korban, serta berkoordinasi dengan Kementerian PPPA dan lembaga terkait lainnya. Sebelumnya, sebanyak 5 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Willy Amanda, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Kasus kekerasan, terutama yang terjadi pada anak-anak dan perempuan, seharusnya bisa dicegah jika semua elemen masyarakat ikut terlibat. Polri mendorong masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui potensi kekerasan pada anak, sehingga bisa dicegah dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri AKBP Emma Rahmawati menekankan kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa dilaporkan bila tetangga sekitar mengetahuinya. Dengan keadaan rumah yang dempet-dempetan satu dinding, tidak mungkin tetangga kiri kanan nggak mendengar. Apakah itu cekcok, apakah itu teriakan, gitu kan? Tidak mungkin tidak mendengar. Cuma ya itu yang masih belum terbangun di masyarakat kita, kepedulian. Dan harus ditekankan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan menjadi urusan publik, urusan domestik lagi, sudah menjadi urusan publik. Siapapun yang mengetahui itu bisa melaporkan, bisa menginformasikan. Termasuk juga kekerasan yang lainnya, kekerasan artinya penganiayaan, kekerasan terhadap anak tadi ya, kemudian kekerasan seksual, dimanapun masyarakat mengetahui adanya dugaan kekerasan, baik fisik, psikis, KDRT, kekerasan seksual, itu boleh menginformasikan, boleh melapor. Kalau nggak mau lapor langsung ke kepolisian, ya minimal lapor misalnya tetangganya ini, oh Pak RT, Pak RW, saya sering mendengar keluarga itu kok berantem terus, cekcok terus, kasihan anak-anaknya gitu kan, seperti itu. Nah kemudian aparat pemerintah juga harus juga memahami, oh itu suatu kemungkinan mungkin ya memang itu KDRT, tetapi itu menjadi harus masyarakat harus peduli, termasuk pemerintah, aparat pemerintah setempat, seperti itu. Nah sehingga kepedulian dari masyarakat itu sangat akan berdampak yang sangat luar biasa terhadap upaya pencegahan terjadinya kekerasan ya. Termasuk mungkin memang banyak sekali kasus kekerasan seksual artinya yang terjadi di dalam rumah tangga. Artinya pelakunya adalah bapak kandung sendiri, ayah tiri, paman, kakek, bahkan kakak sendiri. Itu banyak sekali. Nah, apabila masyarakat mengetahui tetangga sebelah kiri kanannya, tidak perlu ragu lagi, lapor, informasikan. Tadi saya bilang tidak harus ke kantor kepolisian, tapi ada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh negara ini di dalam Undang-Undang TPKS memberikan informasi atau memberikan pengaduan atau pelaporan adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual bisa ke UPTD PPA, artinya lembaga yang ada di pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian ke UPT Bidang Sosial, atau ke lembaga bantuan hukum, lembaga berbasis masyarakat, LSM, LBH, yang ada di lingkungannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.